nunggu antrian. Iya, nggak tahu ya jumlahnya berapa, saya nggak tahu. Intinya beliau bilang untuk pembangunan pesantren ya, karena itu amanah untuk umat ya, kami cairkan, kami luangkan waktu. Sehat selalu, amin ya. Dan saya kasih tahu informasi setelah kita dari Lampung ini, yang ingin berjumpa dengan beliau, dengan Gus Idris yang selalu bertanya kapan Gus Idris akan di pondok. Insya Allah kita 1 minggu istirahat di pondok untuk mempersiapkan acara milad beliau. Jadi yang ingin berjumpa beliau datang langsung ke pondok, baik mau konsultasi, mau berobat atau apa, kita tunggu di pondok ya. Jadi untuk acara ke Sukabumi kita pending dulu setelah miladnya beliau. Iya, gajian. Bukan untuk saya, bukan untuk Gus, tapi untuk pondok, untuk pesantren ya. Ini dari umat, maka kita harus sempatkan diri untuk cairkan biar secepatnya buat pembelian semen atau yang lain-lain nanti. Udah sekitar 3 minggu sih kami belum sempat untuk mencairkan. Kapan Umi ke Bondowoso? Belum ya, belum nanti. Semoga berkah, amin ya. Amin, amin. Ya, tadi ini ada beberapa ya, ada yang ngasih cek, ada yang ngasih berupa poin, disuruh cairkan, dan harus atas nama beliau sendiri gitu. Makanya beliau harus terjun tangan sendiri. Saya jangan mengantar aja. Gus Haddad bocil ada di hotel, gak mau tadi saya ajak. Medan hadir, ada insya Allah, kita planning ke Medan ada ya. Lumajang Umi, oh iya. Oh, untuk ritual bayi bajang ya, mungkin itu pasien dari kami ya. Kalau udah ada baju sama jenang merah itu kan udah puasa ya, berarti udah puasa hari kelahiran. Bajunya dikasihkan aja sama anak yatim ya, disedekahkan sama anak yatim biar nggak ganggu lagi. Untuk pembersihan rumah wilayah Malang, saya ada 1 minggu di sana karena pembersihan rumah itu beliau tidak mau kalau nggak Gus Idris langsung terjun. Jadi kalau ingin Gus Idris yang terjun ke sana, insya Allah kita 1 minggu di Malang. Kita besok kita pulang ke Jawa Timur. Habis itu di Jawa Timur kita 1 minggu, kita mempersiapkan diri untuk acara milad karena banyak sekali yang perlu kita persiapkan. Jadi yang ingin ketemu sama beliau di sana 1 minggu ya, di Malang. Nanti hadir ya. Yang belum bisa kami layani pengobatan hari ini, hadir ya. Nanti di acara takbir akbar ba'da maghrib akan diadakan ru'yah masal pula. Mudah-mudahan dikasih anak ya, kita doakan ya. Yang tidak punya anak, yang belum bisa punya anak, atau Bi, kayak urutan sampean Bi. 43 coba itu. Udah dipanggil belum? 43. Iya, itu sekarang 44, ayo maju. 43.
tiga. Iya, kelewatan Bu. Kelewatan saya main live sampai kelewatan. Gak denger dipanggil. Saya jadi pengawal aja ya. Kayak ikut campur saya. Ini banknya besar di Lampung ini. Di Tarakah? Kita nggak bawa KTP, cuman bawa paspor. Dari Jawa. Oh, kita bawa paspor Bu. Katanya boleh tadi dari yang sana. Oh, itu transferannya dari luar Dari negeri. luar negeri. Kita nggak punya KTP, adanya paspor. Nggak punya. Nggak bawa. Apa? Iyalah, Lagi hilang KTP saya. Kita belum buat Katanya belum jadi. paspor, cuman BRI saya juga namanya itu, Mbak. Atas nama itu. Karena tadi dari sananya katanya boleh, bisa diambil di pusat, bisa pakai paspor. Gimana? Cabang, di BRI cabang tadi. Di BRI cabang. Nah, di sini Dari sini 20 iya kilo. Mereka yang ngasih tahu suruh ke sini. Jadi intinya ya KTP kan akal-akalannya hilang juga, Bu. Kita udah ngurus tapi belum jadi, Mbak. Kita ngurus karena itu tuh KTP-nya hilang mendadak. Yang penting gini Mbak, itu namanya kan rekening saya, mohon itu semua bayar atas nama rekening kita. Ya. Cek ini dikit. Biasa temen Indonesia Raya. KTP-nya Gusnya itu hilang ya. Jadi adanya cuma paspor, agak sedikit ribet ngurusnya. Oh, parah ya, kita memang harus sabar. Tadi dari cabangnya katanya disuruh ke pusat, bisa pakai paspor. Ya, setelah di pusat masih tanya sana sini. Ya memang kita benar-benar harus sabar ya. Umi orangnya nggak suka ribet. Umi itu orangnya suka tes gitu. Nggak suka bertele-tele sih. Kalau memang dari cabangnya tadi katanya boleh, bisa pakai paspor. Kita perjalanan jauh, sedang di hotel kita udah ditunggu tuan rumah kita, udah nunggu dari tadi. Katanya di sini bisa. Sampai sini masih diuter-uter. Kasihan ini, udah banyak ditunggu orang. Iya, kalau di Malang itu langsung ada yang urus. Bagusnya nggak terjun langsung. Sebenarnya di sini pun ada ya, di Lampung ini ada yang, maksudnya Gus nggak boleh terjun langsung, semuanya diurus. Bahkan kemarin itu saat Gus ada ancaman itu beliau nggak terima, itu dikerahkan semua anak buahnya. Tapi kita nggak mau lah ngerepotin banyak orang. Kita udah disambut begitu baik di Lampung ini, sudah sambutannya luar biasa sekali. Insya Allah pasti ada jalan ya.
Uji kesabaran ya. Kalau Gus sabar, saya orangnya nggak sabaran. Bayi Bajang itu kalau yang udah ketemu saya atau Gus itu pasti udah tahu aturannya ya. Pasti udah tahu karena nggak cukup untuk bayi Bajang itu nggak cukup cuman 2 baju itu, kita juga ada amalan juga ya. Jadi kita nggak bisa memberi konfirmasi kalau yang sebelum datang ke kita. Itu karena itu ada aturan-aturannya juga. Kalau yang udah ketemu kita pasti paham aturannya, belinya berapa pasang, dikasihkan sama siapa, terus ritualnya puasa, hari kelahiran, itu pasti udah tahu ya. Jadi saya nggak bisa menjelaskan sedetailnya di sini juga karena itu ada wiridnya juga. Salam dari Dubai. Waalaikumsalam. Oh gitu ya. Saya mah nggak pegang rekening. Saya nggak mau pegang rekening, ribet, pusing. Dari Singapura, Masya Allah ya. Di Singapura jam berapa, Dubai jam berapa ya sekarang? Ya juga ya, ada kekurangan dan ada kelebihan. Kita udah sabar nunggu dari tadi, diuter-uterkan udah dari pintu masuk diarahkan ke dalam ya, di dalam ketemu 2 ibu sama bapak, diarahkan lagi keluar. Habis diarahkan keluar katanya masih tanya lagi ke pimpinannya. Aduh. Malaysia hadir, Masya Allah Malaysia ya. Selamat pagi, udah siang di sini. Muara Bungo Jambi ya, Masya Allah. Dubai sekarang jam 8.43 pagi. Oh masih pagi ya. Dan di Singapura jam 12. Oh lebih dulu Singapura daripada sini. Malaysia hadir, Umi sukses selalu, amin amin. Ya nanti yang udah masih di luar negeri, nanti kalau pulang ke tanah air mampir ya, datang ke pondok ya, biar kita terus nyambung dunia akhirat. Bali hadir, Masya Allah. Bali kita insya Allah ada tur ke Bali. Balikpapan hadir semua, Umi dan tim Bio sehat selalu, amin. Nggak ada KTP pakai surat nikah bisa Mi, surat nikahnya ada di pondok, kita masih ngurus KTP lagi. Taiwan jam 12.44. Oh Masya Allah ya, udah siang sama, beda sedikit dengan sini. Sumenep hadir, Situbondo hadir, Masya Allah. Kuala Lumpur hadir, Masya Allah. Iya, ini beda sendiri nih, yang dari Amerika ini beda sendiri. Dari Amerika kita baru yang berbentuk pin seperti ini baru sekali ini, makanya kita juga belum pengalaman. Iya ditunggu ya. Nanti di Bali kita adakan takbir akbar juga ya. Saya menyusun menyusun, kalau kemarin kita kan setiap daerah yang kita singgahi kita akan membentuk laskar. Tapi berhubung sekarang kan pandemik nih, jadi kita juga tidak bisa banyak mengumpulkan laskar-laskar di berbagai wilayah. Terus yang kedua, kita juga belum terlalu membekali santri kita untuk mendirikan laskar di berbagai wilayah. Setelah kita ada kejadian baru tingkatan 10, tingkatan 13 sudah
membentuk laskar sendiri, membentuk pengobatan sendiri. Di situ kita benar-benar saat ini hati-hati. Jadi laskar kita hentikan dulu untuk membentukan di berbagai wilayah. Tapi setiap kita singgah di mana itu kita akan adakan takbik akbar di hari perpisahan kita. Maksudnya di saat kita mau pulang, mungkin malam Jumatnya. Gitu teman-teman ya. Siapapun yang ingin belajar ilmu hikmah saat ini harus datang ke pusat, ke pondok. Di sana setiap pagi itu banyak santri kita yang latihan setiap pagi habis subuh setiap hari. Jadi kalau mau menetap di pondok itu bisa latihan setiap hari. Yang tidak bisa menetap di pondok bisanya cuman Sabtu malam Ahad. Jadi kalau yang menetap di pondok setiap hari latihannya ilmu hikmah. Samarinda hadir, Masya Allah. Hongkong hadir juga Umi. Hongkong gimana situasi Hongkong sekarang? Udah aman? Ya, saya turut kepikiran juga yang di Hongkong demo ya kayak gitu virus. Kemarin saya dengar ada TKW juga yang meninggal ya. Mau jual rumah biar cepat laku gimana? Biasanya itu harus kita ada negosiasi dulu sama penghuninya. Biasanya ada perjanjian mau berapa lama, 3 bulan, 2 bulan kayak gitu ya. Biaya mondok di Gio berapa? Biayanya itu bagi yang mampu, kurang paham saya ya. Itu ketuanya yang kayaknya nggak terlalu mahal sih. Buat makannya aja mungkin, bukan makan sehari-hari. Itu yang ngurusin ada ketuanya sendiri, ketua pondok nanti ya. Kan saya seminggu besok di pondok, jadi saya tanya-tanya ya. Saya belum sempat tanya itu. Kan yang ngurusi di pondok itu Abayai sama Bunyai sama ketuanya yang di pondok. Saya fokus untuk saat ini yang di luar menghandle kegiatan beliau. Insya Allah nanti 1 minggu saya di pondok, saya perjelas lagi, saya pertegas ya. Itu bagi yang bayar. Kalau bagi yang tidak mampu, maka kita kasih tugas nanti. Banyak kegiatan. Ini terutama yang pegang admin kita udah kewalahan. Admin untuk yang konsultasi dari luar negeri. Atau yang mau telepon ingin tanya pengobatan di pondok itu hari apa, itu udah kewalahan. Makanya kemarin kita kedatangan beberapa santri, banyak juga ya santri baru-baru yang datang itu belum kita kasih tugas. Mereka yang nggak bayar maka kita kasih tugas ya. Pembersihan rumah berapa maharnya ya, kita tidak bisa mematok harga di sini satu. Yang kedua kita juga belum tahu bisa ada waktu apa enggak. Dan itu pun kita juga lihat orang itu mampu apa enggak. Kalau enggak mampu ya kita enggak ada, paling juga ganti bensin. Itu aja. Pengen sowan ke pondok pun. Tapi pakai pin. Tuh jalan ulang gitu. Udah enggak wes dicek. Udah katanya teman-teman. Kita kalau ingin rezekinya lancar baca wirid ya, perbanyak baca wirid. Ya Fattahu ya Rozak, ya Fattahu ya Rozak, ya Fattahu ya Rozak. Gitu ya, mau usaha, mau bisnis, mau rezekinya banyak,
Yang penting satu, jangan sakiti kedua orang tua, muliakan kedua orang tua, bahagiakan kedua orang tua. Kalau memang masih hidup, cuci kakinya, minum airnya, bahagiakan orang tua. Kalau memang udah wafat, ziarah ke makamnya. Nah, habis itu banyak wirid, ya Fattahu ya Rozak, insya Allah ya rezekinya akan terus mengalir. Tapi kalau rezekinya mengalir, jangan lupa anak yatim, fakir miskin, pembangunan pesantren, pembangunan masjid, royal sama itu, insya Allah Allah juga akan royal memberikan rezekinya. Begitu. Kita udah selesai, alhamdulillah. Panasnya luar biasa Lampung, kayak Jakarta. Aduh, ampun. Aduh. Apa kabar Palembang hadir? Ya, kabarnya baik, Masya Allah, sehat, udah fresh, udah istirahat. Walaupun kemarin malam selesai kita hampir sekitar jam 2 sampai hotel, tapi udah istirahat, alhamdulillah bisa istirahat. Hari ini kita tidak membuka pengobatan karena fisik kita harus benar-benar kita persiapkan untuk takbir akbar nanti malam. Ini di Lampung Kota. Umi kapan ke Cengkareng buat pengobatan? Insya Allah ya, kita untuk seminggu depan ini masih kita fokus di Tablek Akbar. Tablek Akbar miladnya Gus Idris. Hadir ya, merapat dari berbagai wilayah hadir. Insya Allah akan kami rayakan di pondok. Semangat terus Gus, semangat terus Gus. Ya semangat. Udah fresh ya teman-teman. Jadah hadir Umi Jadah ya. Masya Allah. Umi kalau anak susah diajarin ngaji kadang males ya, karena sekarang gimana ya, anak sekarang juga banyak main game. Jangankan anak jenengan, anak saya aja males. Gus Haddad itu males. Tapi kalau males sama aja, anak saya juga males. Alhamdulillah udah selesai, udah beres ya. Samarinda hadir, Masya Allah ya. Ya, yang ingin berjumpa dengan beliau sama Gus Idris di Malang, kita ada di Malang. Dari Taiwan hadir ya, Masya Allah ya. Ini Lampung yang rindu Indonesia, yang rindu dengan kota Lampung. Saat ini saya di Lampung, ini kota ini kayaknya Lampung kota. Panas, cuacanya hari ini panas sekali. Bandar Lampung. Bandar Lampung. Umi mau nanya, beli sorban di seperti Gus Idris. Gus Idris itu biasanya diwarisi habaib, sorban-sorbannya, Masya Allah ya. Sorban-sorban beliau itu warisan dari para habaib, dari zuriyah Rasul. Jadi jarang beli beliau, baik jubahnya ya, baik sorbannya, baik kopiahnya, beliau jarang beli. Semua itu Masya Allah dari pecinta-pecinta beliau, dari guru-guru beliau, Masya Allah ya. Jarang saya belikan baju, jarang belikan jubah beliau, itu jarang. Kita sambil mau mencari makan. Tadi pagi sarapan nasi goreng dikasih di hotel. Bali hadir Umi, tanggal berapa acaranya? Tanggal 26 dari Bali merapat ya. Itu Laskar dari Bali kemarin, kayaknya udah ada konfirmasi kalau mau merapat juga.
Laskar yang dari Bali merapat tanggal 26. Situasi kita taruh di pondok. Kita ramaikan bareng-bareng, mari kita ramaikan di umur beliau yang 30. Semoga beliau terus istiqomah, bisa bermanfaat untuk umat. Itu harapan kami. Amalan apa agar tidak takut makhluk halus? Makhluk halus itu takutnya sama Al-Quran, sama azan gitu itu ya. Itu aja, baca ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau kita pingin nggak takut, kita harus punya prinsip bahwa tidak ada yang lebih kuat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak akan takut dengan apapun. Suamimu Allah susah ya. Saudara saya berobat ke pondok, sudah habis banyak kok belum sembuh. Maksudnya ke pondok mana? Maksudnya habis banyak gimana? Saya ingin tahu juga pondoknya mana. Terus habis banyak itu habis banyak seperti apa? Saya ingin tahu, karena di pondok, kalau di pondok saya ya, di pondok saya itu nggak pernah ngasih mahar kecuali yang pakai mediator atau pagar rumah ya. Kalau pakai mediator, karena mediatornya juga capek. Saya pengen tahu gitu, habis banyak berapa, terus nggak sembuhnya pondoknya mana gitu. Karena gini ya teman-teman, orang yang mau berobat ke pondok, kalau di dalam hatinya tidak melibatkan Allah, cuman saya bergantung sama Gus Idris, sama bergantung sama Bayai, nggak akan sembuh dah kalau Allahnya nggak ada. Kalau udah dari rumah diniatkan sabar lillahi ta'ala, saya ingin ikhtiar karena Allah, semata-mata karena Allah. Gus Idris hanyalah pelantaran, Abayai hanyalah pelantaran, semua di pondok cuman pelantaran. Insya Allah kita sembuh. Kalau Allahnya nggak ada, kalian semangat gimana pun nggak akan sembuh udah. Yakin udah dengan omongan saya, nggak akan pernah sembuh. Satu. Yang kedua, di rumah males sholat ya, nggak pernah zikir, nggak pernah minta sama Allah, tiba-tiba ujuluk-ujuluk datang ke pondok suruh kita doakan. Ya mana mungkin gitu. Allah pasti yang dilihat dirimu sendiri sebelum melihat orang lain. Saya ingin tahu aja habis berapa ke pondok. Dikasih amalan nggak mau baca. Dikasih amalan asma Allah nggak mau baca, ya nggak akan sembuh dah. Intinya yang mau berobat, saya peringatkan ya, siapapun sebelum datang ke pondok, dekatkan diri dulu kepada Allah ya. Dekatkan diri kepada Allah, ikhtiar minta kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah agar diberi jalan pelantaran di pondok. Ada Abayai, ada Ustadz Fathur, ada Gus Idris, ada saya, ada tim-tim yang lain. Kita semua mintanya sama Allah. Kalau antum sendiri nggak mau minta sama Allah, gimana kita mau dijawab sama Allah ya? Begitu teman-teman ya. Yang mau ngomong pun akan saya jawab kalau melibatkan masalah perjuangan kami. Tuh, gitu. siapa penasaran itu yang habis banyak? Saya ingin tahu juga habis berapa gitu. Kami tidak mengungut biar minta, kamu berobat di sini targetnya segini. Oh, Kazumu Kouru itu haters itu. Haters ya. Di pihak Pasuruan gitu ya, ngomong kayak gitu ya, ngomong sama Umi tak celatun. Ngeri orang di ngarepku tak culek matamu. Kalau buat skenario itu yang bagus dong. Ngomong jangan ngomong. Mau nyerah jadi haters yang bagus. Ngomong kan ngomong sama Umi yang beda, ngomong sama Gus Idris, beliau sabar. Ngomong di aku coba, di aku tak culek mamu. Kazumu. Kazumu Kauru. Itu suara balik nih orang ini nih. Mau jadi haters di sini, daripada jadi haters datang aja ke pondok ya. Saya 1 minggu di pondok tak tunggu.
nggak sabar aku iku, langsung darahku melonjak ya kalau menyangkut-nyangkutkan pondok. Abaya nggak pernah narget orang. Abaya itu sampai jiwa raganya, sampai subuh, sampai ngedrop demi umat. Ayo Kazumi, tunjukkan siapa namanya. Pecut lah, nggak mungkin. Pengecut. Ngomong-ngomong tok pegel aku. Udah Gus, nggak usah ikut-ikut ya, hadapan sama saya aja ya. Enak aja ngomong pondok. Pondok itu urusannya sama Mbak Yai. Kalau urusan sama Bayi, urusannya sama saya. Enak aja ngomong ya. Sering itu komen tuh di Q juga. Suka ngomong kayak gitu. Kamu komen di give itu urusannya sama saya. Nah aja. Kita nggak pernah narget orang, kecuali yang pembersihan rumah itu untuk gantinya bensin, kecuali yang pagar rumah itu paku asma. Enak aja ngomong. Nah, itu bikin skenario orang itu. Kasihan kamu muncul di sini tak celatu pisan mbek aku ya. Aku wong Madura, ojo padakno mbek wong Jawa, saenake dhewe ngomong ya. Naik darah aja. Iya, ada waktunya ya. Umi waktunya kalem-kalem di saat pasien nangis-nangis sama Umi. Ya bahagia ketemu Umi sayang sama mereka. Di saat kamu muncul sungguhnya, saya lebih muncul taringnya juga. Ngerti Bora? Padahal dia itu orang berkopiah putih, ganteng, bersorban kayak gitu. Percuma munafik ya. Orang berjubah putih, bersorban, pakai kopiah putih, seolah-olah wiritan, munafik. Ya, temannya iblis. Iya, kalau Gus diem nggak boleh saya komentar beliau ya, nggak ada manfaatnya. Tapi kalau sama saya tak culek matamu tenan bi aku. Apalagi orang yang suka nyinyir tuh biasanya beraninya cuman di belakang. Beraninya cuma di belakang, mau ngobrak-ngabrik ya, mau ngobrak-ngabrik. Kalian mau ngobrak-ngabrik 1000 kali ngobrak-ngabrik perjuangan kami. Kalau Allah belum menghendaki diobrak-abrik, hancur, nggak akan hancur udah. Buang-buang waktu kalian itu. Nggak sekali 2 kali itu komen kayak gitu. Kenapa nggak muncul lagi? Kalau pengecut itu berani berhadapan tatap muka, nggak usah ngomong di situ. Dia salah, coba kalau dia benar ya muncul. Orang yang salah ya gitu, takut. Karena salah. Nggak nongol lagi. Itu kan saksinya ya teman-teman, nggak nongol lagi ya. Baru hoax. Orangnya itu aja lah. Bilang katanya habis banyak, keluarganya nggak sembuh. Pengen tahu saya habis banyak berapa miliar, berapa ratus juta tak ganti. Kalau memang habis banyak, saya yang tanggung jawab mau ganti. Kabur. Kenamanya pengecut ya. Ya biar seru-seruan aja ya. Biar nggak lemah lembut aja, sekali-kali garang gitu ya. Malu dulu ya aku. Udah gak usah hasut-hasut kayak gitu, sombong ya. Pasien itu sampai antri-antri kayak gitu loh dek pondok. Bilang kamu kalau nggak sembuh berarti kamu datang ke pondok itu nggak ada kalimat Allahnya, nggak ada niat Allahnya, nggak ada Allahnya hilang. Istridroj itu ya. Allahnya hilang, pasti nggak akan sembuh ya. Untuk kalian yang nggak bisa sembuh, karena di rumah itu yang dikasih wiritan itu wiritan asma Allah. Gak mungkin takut bongkar semua, nggak takut apa video-video itu kan, iya kan. Bahkan kalian mendatangi dukun-dukun itu, kalian tekan, kalian video, kita tahu semua, nggak takut. Tak tunggu, ayo sebar luas semua ya. Kami juga udah menyiapkan tuh
Semuanya. Kalian mau menuntut kami hukum, tuntut. Kalau memang terbukti kami ada hukum yang menyalahi aturan hukum, tuntut. Sedikit pun saya nggak mundur ya, terutama saya. Ingat itu. Umi kemarin nggak di samping Gus, tapi saat ini Umi ada di samping Gus. Kalian nggak akan pernah bisa menyentuh Gus barang sedikit pun. Ingat itu ya. Kalau nggak mungkin takut muncul, ayo tak tunggu di pondok dalam 1 minggu ini. Orang yang memperkarakan di pengadilan itu, yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu, tahu gak? Nggak ada gunanya. Nggak usah nantang-nantang di situ ya. Kalian menyebar video, banyak dukun-dukun, kalian bayar, intimidasi. Oh, suruh ngaku ini settingan, bodoh kamu. Saya tahu semua, videonya udah di tangan saya. Ya, Kita sibuk dakwah, mereka sibuk. kalian sibuk cari sampai kesalahan nggak tidur mengumpulkan bukti-bukti. Itu apa? Memang kita tergertak masalah itu. Kasihan istrimu itu lapar, belum makan. Iya, sampai Anakmu. buat makan keluargamu aja kekurangan kayak gitu, kamu masih sibuk ngurusin kita. Kita nggak ada waktu ngurusin kalian. Ya mereka iri aja, ingin mengadakan pengobatan sendiri, ingin mengadakan perkumpulan ilmu hikmah sendiri, nggak bisa mengumpulkan massa, sehingga dirongrong semua santri-santri kami yang di pondok. Iya kan? Kami tahu dalangnya siapa, dari Pasuruan kan? Ingat itu. Kami disuruh diam sama orang-orang yang mencintai kami, tapi saya tidak akan pernah diam. Mengancam-ngancam mau main hukum. Silahkan kalau memang terbukti yang kalian terlibat semuanya, kumpulkan semua. Gak akan mundur sedikit pun saya. Selama ini kan Gus Idris diem apa ya. Umi gak akan diam, gak akan tinggal diam. Kamu bisa bayar orang 100 juta, saya 200 juta kan saya bayar. Ingat itu. Saya tahu dalangnya dari mana, dari Pasuruan semua ya, yang mengadakan pengobatan, mengatasnamakan pondok, katanya orang pondok enak aja. Banyak yang bertanya, kemana seniornya udah dirongrong tuh sama mereka ya, dihasut, buat video dukun-dukun yang pernah kita gerbek itu ya. Habis gitu diancam suruh mengakui kalau itu settingan. Kita tahu semua. Ayo, kalau kamu nggak pengecut, hadapi Umi, udah datang ke pondok, tak tunggu. Umi 1 minggu besok di pondok ya. Basi ngurusi orang-orang kayak gitu tuh, beraninya cuma di belakang. Apa kita nggak tahu yang kamu makan buat keluargamu aja nggak ada? Kamu tuh sampai nggak sempat kerja, cuma ngurusin, ingin menjatuhkan Gus Idris, ingin menyebar fitnah, mau buat chat mesum kayak Habib Rizik. Hei, kami udah tahu semua. Mau kamu tuh apa? Mau settingan mau nggak itu urusan kami. Walaupun settingan, banyak artis-artis juga yang settingan, tahu nggak? Seni itu seni. Kamu ketinggalan zaman ya. Zaman udah modern kayak gini. Mau settingan mau nggak itu nggak ada urusan sama kamu. Itu hak asasi ya, hak asasi orang per orang. Walaupun mau settingan, besok aku mau buat gerbek dukun settingan. Mau apa kamu? Mau apa kamu? Besok aku akan di Malang, akan buat settingan gerbek dukun. Yang mau nonton silahkan, gak mau nonton juga gak apa-apa. Mau apa kamu? Mau apa ya? Bukan cuman Gus Nur aja yang bisa melayani, saya juga bisa melayani sama ya. Kalau dipancing-pancing saya bisa marah. Saya besok akan buat settingan gerbek dukun. Yang mau nonton, yang masih mau cinta dengan gerbekan dukun, monggo. Yang enggak juga enggak masalah. Enggak akan merugikan kami. Enggak penting saya nunggu kamu. Datang aja ke pondok, saya tunggu.
Bahkan kami udah bocor, oh mau memporak-porandakan saat Gus ulang tahun. Nggak takut saya. Jangan terpancing nih, sabar. Nggak bisa sabar kalau saya ya, nggak Ada bisa gunanya, sabar. Kacang ngurusi tengu. Iya sih, kamu itu tengu, tahu nggak? Ya udah nggak usah ngurusi, sudah fokus sholatan ya sholatan. Nggak bisa sholawatan teman-teman ya, lagi emosi saya itu. Kalau emosi itu pingin bawa golok saya, tak tebas itu lehernya di depan saya. Kazumi. Kauru. Bongkar saja. Bongkar dikira kita takut. Kita tahu sepak terjang kalian itu cuman apa namanya ya, dalangnya itu aja. Begitu teman-teman ya, mereka itu ada sekelompok komplotan orang yang ingin menghancurkan Gus, perjuangannya Gus, tak kasih bocoran ya. Membuat apa namanya video mesum, membuat dukun-dukun yang kemarin kami gerbek itu di video disebar luaskan, katanya suruh ngaku untuk settingan ya. Segitunya mereka ingin menjatuhkan Gus Idris. Tak kasih tahu teman-teman ya, videonya udah saya kantongi itu, saya udah dapat videonya. Kalau saya mau bertindak hukum sebagai pencemaran nama baik, kena itu. Tapi saya nggak butuh ngurusin orang-orang kayak gitu. Biar teman-teman pecinta Gio tahu itu sepak terjangan siapa itu, orang-orang yang berkhianat. Tahu nggak kelakuan orang pengkhianat itu, yang dulu sama Gus Idris dibela mati-matian. Ya kan tenang hidupnya itu, karena bahagia, nggak punya apa-apa dia, kasihan, ekonominya hancur itu. Ekonominya dia tuh hancur. Dulu awal mulanya itu minta tolong ke pondok ya, karena usahanya. Itu yang Kazumi itu loh. Iya, itu dari komplotan mereka. Tahu nggak? Tak kasih tahu teman-teman. Asal mulanya itu ditolong deket sama Gus Idris ya, karena faktor iri mungkin ya. Tak kasih tahu biar nggak penasaran. Banyak yang bertanya, oh ini kemana, ini kemana. Mereka udah buat komplotan ingin menghancurkan Gus Idris, tapi kita tidak gentar sedikit pun. Udah tahu sepak terjang kalian itu, udah tahu. Kalian nggak pernah tidur sampai subuh ya, ngurusin gimana caranya menjatuhkan Gus Idris, gimana orang-orang satu persatu diambil di pondok. Pondok nggak pernah sepi ya, Masya Allah itu. Bahkan setiap malam Ahad itu sampai ke jalan-jalan penuh, lutak-lutak. Allah nggak tidur teman-teman. Belum bisa sholawatan ini, panas sih. Kayak artinya kalau golok aku rek. Iya, biar tahu mereka selalu menyerang di publik. Selalu menyerang di publik. Nggak mau menampakkan wajahnya, apa ngecut. Ya. Lihat saja siapa yang benar. Sampai sekarang udah kelihatan siapa yang benar, siapa yang zalim. Udah kelihatan. Kalau Gus Idris salah, nggak mungkin ada yang mengundang, nggak mungkin ada yang datang minta berobat ke rumah. Udah itu aja, udah. Di situ orang udah pada menilai, tahu nggak? Lanjutkan aja. Udah mati mungkin ya orang-orang itu yang kalian tanyakan itu. Udah ya, aku nggak mau ngeladenin, udah emosi meledak nanti otak saya. Sholawat ya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Biar dingin ya hati saya ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Iya, saya orangnya
beda sama Gus sama Bayai, orangnya sabar ya. Oke. Terus-terusan aja ngerongrong, nggak ada hentinya. Ya, Saya juga bingung gitu ya, bingung, nggak ada capek-capeknya mereka itu. Boten ke pusat, harus ke pusat. Ya Allah. Di Tanjung Karang ya. Saya itu nggak terima teman-teman ya, kalau Gus Idris itu selalu mau disakiti. Saya itu nggak terima orangnya. Sampun. Ini udah dapat jalan menuju hotel, pun balik bener. Nggak terimanya kenapa ya? Karena beliau ini diapa-apain orang itu diem, nggak pernah ngelawan. Kok masih ada aja orang yang zalim ya? Oh iya. Begadang wiku ah. Orang yang paling pertama nggak terima itu saya sama Umi, ya, sama Bunyai. Kalau beliau disakiti itu orang yang paling pertama nggak terima itu saya sama Bunyai. Ya Bunyai sebagai orang tuanya, ibunya ya. Saya sebagai istrinya yang tahu dari nol sepak terjang beliau. Nggak terima lah. Masa bang? Ini menjelat tahu hotel. Baru keluar Masya Allah. Bandar Lampung. Nah, ini baru keluar Bandar Lampung. Dekat rumahnya Pak Lurah itu. Bedo ya, kalau Gus itu figur panutan ya, panutan bisa ngaji. Saya orangnya senang tarung ya, senang gelut aku wongnya. Oke, sudah dekat sudah keluar Bandar Lampung. Jalur nih. Masya Allah. Sampai nggak lapar saya, hilang lapar saya teman-teman. Padahal tadi mau cari makan nih sama Mas Bambang sama Gus. Mana Kazumi ya? Hilang sudah. Masya Allah. La ilaha illallah, la ilaha. Gus ada di hotel. Namanya istri, suami disakiti pasti sakit. Saya bukan cuman sebagai seorang istri ya, tapi beliau ini masih banyak yang membutuhkan beliau gitu. Makanya dirorong terus. Saya itu kalau ada kabar apa-apa nggak pernah saya sampaikan sama beliau. Jadi saya tahu semua WhatsApp yang masuk itu. Saya nggak mau beliau banyak pikiran. Saya pinginnya beliau fokus dakwah. Tarung itu ya. Saya yang emosi aja. Udah nggak usah dianggap ya. Masya Allah, mereka tuh beraninya cuma di belakang. Suruh datang ke pondok juga nggak berani. Milad ditunggu gitu loh. Iya, Udah, milad ditunggu. Milad ditunggu. Dengar katanya mau memporak-porandakan, mau menyetel video di pondok, tak tunggu ya. Katanya mau menyusup. Saya tunggu ya. Saya udah dapet info itu. Anak buah saya ya, anak-anak dari kami itu udah saya kirim di lingkungan kalian sehingga kami tahu semua apa yang informasi sampai nggak tidur kalian itu kami tahu semua udah. Sampai segitunya ya. Sampai segitunya teman-teman ya, ingin menghancurkan rumah tanggamu. ingin menghancurkan dakwah Gus Idris itu sampai segitunya. Mereka itu nggak tidur apa sampai pagi-pagi sampai subuh-subuh, ingin begitu ambisinya untuk agar Gus Idris itu tidak berdakwah lagi, tidak berjuang lagi. Begitu ambisinya mereka. Serat banget. Padahal keluarganya itu yang mau dimakan itu sampai kekurangan. Seharusnya kan kalau mikir ya, sebagai kepala rumah tangga mikir cari nafkah buat anak istri itu lebih pahalanya besar. Gitu. Kenapa saya tahu? Saya mengutus santri saya masuk ke mereka, ke golongan mereka, mengaku sebagai anggota mereka. Kalau mereka cerdas, mereka pasti tahu. Begitu teman-teman ya.
Ya di pondok itu orang yang paling tidak terima kalau Gus itu ada yang nyakitin saya sama Umi, ya sama Bunyai, Uminya Gus. Itu orang yang paling tidak terima udah. Siapa di belakang Giu? Kami juga ada guru yang mendidik, waktunya lemah lembut, waktunya kita tegas, waktunya kita disiplin ya. Waktunya kita memerangi amar ma'ruf nahi mungkar, kita perangi. Gitu teman-teman ya. Kita berjalan di sini ada di belakang kami ada guru ya kami yang membimbing. Gak langsung melangkah kayak gini. Waktunya kita tegas. Yang mungkar tetap mungkar, kita perangi. Gak ada kalimat mundur. Ada jadwalnya Ponorogo nggak? Baca komen aja yang asik-asik ya, biar saya nggak panas ya. Masya Allah masakan Padangnya enak-enak. Di sini kita jalan-jalan sama tim keliling Lampung. Ya, di sini ada kebun sawit. Saya ada apa itu namanya kelapa muda. Nah, Teman aja nanti. ya nanti kita bawa Gus Haddad ke sini ya. Nanti saya live lagi ya. Gus Haddadnya tadi main game, gak mau diganggu. Nanti kita bawa ke sini tuh. Asri banget, masya Allah. Kayak di pinggir pantai, tapi ini bukan pantai, sawit. Nah, ini kelapa sawit. Umi sifatnya seperti saya. Ya kita manusia ya. Saya itu bukan ustazah, makanya nggak bisa bersifat seperti ustazah ya. Umi boleh nggak baca sholawat yang sering dibaca Gus dan Umi? Sholawat yang mana? Banyak sholawatnya. Iya, ini banyak sawah. Banyak apa namanya? Sawit. Mbah Yai sabar, tapi dikala ada waktunya tegas beliau. Beliau kalau ada anaknya disakitin, beliau orang pertama yang akan di depan membela putranya. Itu Mbah Yai sifatnya ya. Umi nggak mual, saya udah biasa naik mobil mungkin ya. Jadi nggak, kalau dulu waktu kecil mual, saya nggak kuat naik mobil, muntah-muntah, mabuk. Tapi sekarang enggak, alhamdulillah. Sekarang di mana Umi? Di Bandar Lampung. Umi doakan aku semoga sekeluarga sehat. Insya Allah kita saling doa ya. Udah, yang penting jangan lupakan Allah udah. Mau berobat kemanapun, selagi di dalam dirimu, di dalam hatimu tidak ada Allahnya, karena yang memberi sakit itu Allah. Walaupun itu pelantaran santet, walaupun itu pelantaran jin di sawah, harus ada Allahnya. Oh, saya niat ke pondok karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lidah dan hati harus sesuai ya. Umi kapan ke Sukabumi? 2 minggu lagi ke Sukabumi. Saya habis ini pulang mengurusi tablik akbar di Malang 1 minggu. Setelah selesai milad kita ke Sukabumi. Tempat sudah ada, alhamdulillah ya. Perizinan ke apa namanya RT RW udah beres semua, dan tempat alhamdulillah kita ada yang memfasilitasi, subhanallah. Nanti kita kasih alamatnya, Sherlocknya ya. Kapan ke Jawa Tengah? Sebenarnya kita ke Jawa Tengah itu sering, karena di Jawa Tengah kita ada pengurus juga.
Tapi untuk mengadakan pengobatan kita belum ya, untuk Jawa Tengah. Ke Banjarmasin nanti ya, insya Allah kita jadwal. Kudus Umi, Kudus itu Jawa Tengah juga kayaknya ya. Dulu Gusnya sering mengadakan takbir akbar di Jawa Tengah. Intinya gini, kita setiap 1 minggu sekali itu akan mengadakan pengobatan di berbagai wilayah, tapi kami akan mengadakan takbir akbar, entah itu cuma satu kali dalam seminggu, entah itu nanti di hari perpisahan kami saat belum pulang, kita akan adakan takbir akbar ya, dan mengadakan ru'yah massal. Kenapa kita adakan seperti itu? Karena kasihan kalau yang tidak bisa kami obati, waktunya tidak nggak ada waktu gitu kan. Kadang pendaftaran sampai lebih dari 200 orang. Jadi kita adakan ru'yah massal di hari akhir begitu teman-teman ya. Ke Kuningan Cirebon insya Allah ya, nanti saya lihat jadwalnya dulu, karena ya jadwal pengobatan beliau itu saya yang handle, udah saya sendiri yang handle, aman insya Allah ya, aman. Oh iya, hati-hati di jalan insya Allah ya, saya ikut supirnya aja, ada supirnya di sini, saya ikut aja. Karawang ada jadwal enggak Mi? Insya Allah ada, tapi waktunya kapan kita belum bisa menentukan. Salam santun dari Batam. Waalaikumsalam. Hongkong hadir. Ada jadwal ke Subang enggak? Kami akan merata seluruh Indonesia, insya Allah. Kami akan mendekat kepada teman-teman, saudara-saudara. Mungkin ada kendala biaya, kita kan nggak semua yang kita layani itu orang kaya. Kadang kendalanya ya, misal kayak dari Pekanbaru membutuhkan ke Malang itu biaya berapa juta aja. Nah, sehingga kami yang akan merapat. Tapi harus sabar, nunggu giliran ya. Banyak yang syirik, betul, namanya orang berjuang itu banyak yang syirik, tapi yang paling buat greget itu di saat orang itu dulunya kita bela tiba-tiba menjadi pengkhianat. Nah, itu yang membuat kita greget. Sebenarnya gini, orang yang membenci, kalau di awalnya itu dari dulu benci sekali sama beliau ya, sama orang pejuang, itu masih bisa. Orang yang benci itu tadi bisa berubah menjadi orang yang benar-benar mati-matian membela beliau sampai mati. Seperti contoh Rasulullah. Banyak para sahabat Rasulullah itu yang dulunya benci sekali. Benci, tapi karena kelembutan hati Rasulullah, sehingga menjadikan orang yang benci itu tadi bertobat dan menjadi orang yang sangat mencintai beliau mati-matian. Sama dengan dakwah beliau. Tapi kalau udah namanya pengkhianat ya, ingat Rasulullah banyak dijebak oleh pengkhianat. Nah, namanya pengkhianat itu selamanya akan menjadi pengkhianat. Begitu teman-teman. Kenapa saya bersifat tegas kepada pengkhianat? Pengkhianat itu yang dulunya baik sama beliau, sama seperti halnya baik sama Rasulullah, tiba-tiba berpaling pikirannya. Ya, itu Allah yang menyetir juga ya. Itu namanya pengkhianat. Maka kita harus lawan. Beda dengan orang yang benci, dari dulu benci dengan dakwah beliau seperti dakwahnya Rasulullah, tapi endingnya itu kayak preman-preman yang nggak suka itu. Endingnya preman itu tobat. Nah, disitulah orang yang akan mencintai beliau sampai mati. Kita sambut itu. Tapi kalau pengkhianat beda lagi. Kita harus tegas musuh pengkhianat itu. Seperti itu teman-teman ya.
Mana pengkhianatnya udah gak muncul. Capek. Udah capek mungkin dia. Takut. Pengkhianatnya udah capek, udah nggak kuat beli internet. Apa itu? Apa beli kuota? Kota. Astagfirullah. Sholawat Tobibi boleh dibaca, boleh. Kayak kemarin itu ada pasien Umi minta ijazah biar adem, ya Uminya aja nggak adem, minta ijazah langsung sama Umi sholawat ya saya saya kasih jasa sholawat malaikat biar dijaga malaikat selalu ya. Beliin kotanya eman daripada buat makan anak santri aja di pondok. Ya, lebih seneng santri-santri sangat tawadu, sangat nurut ya. Sangat kita sayangin. Ya kayak gini udah hampir 1 minggu kita tinggalkan pondok, udah rindu ya sama anak-anak kami yang di sana. Kapan jadwal ke Samarinda? Insya Allah ya, doakanlah, yang penting kita sehat, kita diberi istiqomah. Kalau nggak gitu nggak rame betul ya. Ini GIF kan bebas, beda sama Gio ya. Gio itu terjun, tempur sama dukun. GIF ini bebas, mau komentar apa aja bebas ya, biar lebih dekat gitu. Mbak Yai sehat, moga panjang umur, amin amin amin. Mbak Yai itu dulu saya cerita sedikit ya. Mbak Yai itu ngomong sama saya sama Gus, saya belum, jangan sampai, saya selalu berdoa sama Allah, kalau belum melihat pondok pesantren ini jadi selesai, terus majelis ini bisa mengumpulkan banyak umat, semoga saya itu jangan diambil dulu sama Allah. Makanya kemarin itu parah sekali, cerita sedikit teman-teman, udah parah, udah biru bibirnya, Masya Allah ya. Saya baru datang saya ada di Jakarta tuh, dikasih informasi Abah Yai keluar masuk rumah sakit. Beliau itu sangat tidak mau merepotkan orang, langsung kakak-kakaknya didatangkan, adiknya didatangkan, semua udah pucat, udah biru, disuruh ke rumah sakit, nggak pernah mau kalau sama saudara-saudaranya. Langsung waktu di rumah sakit beliau itu udah kayak koma gitu ya. Saya bisikin, Bah, saya bilang gini, Abah janji sama saya, Abah tidak akan meninggal sebelum pesantren, Abah melihat pesantren ini selesai. Dan Abah berjanji sama saya, sama Gus, tidak akan meninggal sebelum santri-santri kita itu benar-benar bisa tawadu sama guru, terus sebelum menyaksikan majelis ini bisa mengumpulkan orang banyak. Apa yang terjadi, tiba-tiba beliau itu bangun, matanya melek ya. Itu saya nyaksikan sama Gus sama Bu Nyai waktu di kamar. Itulah request, makanya orang soleh itu, orang-orang itu mau meninggal itu bisa request. Di situ langsung infus-infusnya dilepas, langsung badannya itu keluar banyak keringat, langsung berdiri, langsung duduk di situ. Nah, saya bisikkan di telinganya itu, Abah tega mau meninggalkan saya bilang, kita masih butuh Abah, jadi jangan meninggal dulu. Langsung bangun, langsung pulang. Masya Allah, itulah kekuatan. Makanya di saat ada saudara yang koma, bisikin hal-hal yang baik ya. Langsung bangun, langsung mau makan. Masya Allah,
dan alhamdulillah bisa sehat sampai sekarang, bisa menjaga pondok lagi sehingga kami bisa tur lagi gitu. Ya sebut aja Umi Galak ya. Saya panggil aja Umi Galak gitu. Iya. Abah udah ngomong seperti itu udah dari dulu, ingin menyaksikan putranya paling enggak bener-bener udah bisa menjadi panutan orang ya. Itu permintaan Abah sama Allah selalu. Udah sering Abah itu sakit ngedrop gitu. Ya kita sebagai yang pernah duduk bareng sama beliau, sering rapat bareng sama beliau keinginannya seperti itu, tidak ingin cepat meninggal sebelum melihat majelis ini benar-benar bisa mengumpulkan orang banyak. Itu kemauan beliau. Ya, ditunggu ke Kalimantan insyaallah ya. Saya tunggu pula di pondok ya. Saya tunggu di pondok biar kita selalu nyambung dunia akhirat. Ini mau cari makan apa enggak ya? Busung lapar kata Hadat. Umi saya busung lapar gitu. Amin amin. Iya nanti malam takbir akbar jangan lupa datang ya. Kita meriahkan, kita udah sampai ini hotelnya di sini. Udah ditunggu karena kita harus cabut dari sini. Itu mobil yang menjemput kita. Mesir nyimak, masya Allah ya, subhanallah, ikatan persaudaraan dari Dubai, dari Amerika, dari Mesir, masya Allah ya, dari Kuwait, dari Abu Dhabi, dari Taiwan, dari Malaysia, Singapura, Hong Kong, masya Allah, ikatan. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, dengan ikatan cinta kita akan bersama dunia dan akhirat insya Allah. Kita turun dulu. Aduh panas. Minum dulu Umi ya, batuk. Saya itu kalau kena AC gampang sesek. Pak, nggih. Di sini ini hotel, wilayah hotelnya panas. Hotel apa ya tadi lupa saya. Ada pasien yang sampai ikut kami ke hotel karena hari ini kan nggak ada pembukaan, jadi Usidir ditunggu di depan pintu. Kita masuk aja. Ini Mas Bambang mau parkir mobil dari Afrika, masya Allah. Gresik, Indonesia, masya Allah, di Lampung. Insya Allah nanti malam hadir ya. Kita tunggu ya. Ajak teman-teman saudara-saudaranya. Kita mau cabut. Ya habis ini kita closing. Pun siap sedanten niku wisan. Hari bawa aja. Pun tinggal bawa. Ya nggak apa-apa, masih banyak. Terus kita di lantai.
Ini kamarnya di sini. Ini kamar anak-anak. Lari-lari pun disukan ngertosa. Tak dok-doke. Kita ke kamarnya anak. Cas mana? Kayaknya nggak bawa, aku di koper. Di koper. Ganjing. Siap-siap. Cek aja ya. Semua siap-siap. Ini yang kamar sebelah suruh siap-siap. Ada nanti. Kita siap-siap mau keluar ya. Hadat, boleh jawab napa Mi? Apa? Ya udah kita closing dulu ya. Kita mau siap-siap cabut dari hotel. Hadat? Udah siap-siap belum? Tuh Mas Gio, udah siap-siap. Iya ndak paham Umi nak. Saya Umi siap-siap dulu ya. Kita closing dulu nggih. Nanti kita sambung lagi.